Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yang insya Allah membawa keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat, dan insya Allah lagi membuat kita bahagia, tidak insecure ya. Salawat dan salam tetap kita curahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin waktu Jumatan, insecure apa? Yang usianya 40 tahun ke atas kadang-kadang enggak ngerti. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh insecure pernah dengar ya? Insecure itu kalau dulu sering disebut dengan minder, selalu merasa kurang dalam dirinya, gelisah karena dirinya merasa tidak mampu untuk segala hal, banyak hal. Dia gelisah, malu, dan bahkan akan mengerjakan sesuatu yang baik saja dia tidak pede. Itu namanya insecure. Setiap orang yang insecure itu biasanya susah untuk bahagia, tidak pernah merasa bangga, bahkan lebih senang untuk membanggakan orang lain. Pokoknya di mana-mana dia berada itu selalu ingin membanggakan orang lain supaya tidak menganggap dirinya rendah. Itu namanya insecure. Jadi kalau ada komunitas organisasi, dia selalu mengambil peran pendukung umum, ya. Kalau disebut pembantu umum tidak enak. Pendukung umum ingin membahagiakan siapa saja yang ada di situ, ya. Bukan karena memang ingin mereka bahagia, karena takut bahwa orang lain itu menganggap dirinya tidak mampu. Kalau orang lain bahagia, maka dia tidak merasa terancam. Dia merasa bahwa orang lain tidak menganggap dirinya rendah. Jadi sebenarnya membahagiakan orang lain ini bukan karena ingin membahagiakan, tapi supaya dirinya aman, tidak dianggap orang yang rendah. Nah, sehingga orang yang insecure itu lebih senang dengan people pleaser namanya. Membahagiakan, menyenangkan orang lain. Ya, bukan membahagiakan, menyenangkan orang lain. Ya. Senang sama bahagia itu sama apa enggak, Pak? Tadi waktu imam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menurut Bapak Ibu enak apa enggak? Enak. Kalau enak biasanya senang. Enak itu nikmat, senang itu rasa akibat. Tapi bagi anak yang tidak suka dengan panjang-panjang, grundel tuh alamin aja tak dawa ngene ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngarakno suwe. Ya. Kalau cepat lebih enak. Berarti setiap orang itu punya standar kesenangan diri. Bagi yang mendengarkan kemudian merasakan, menyentuh hatinya, dia senang. Nah, senang yang begini namanya pleasure. Kesenangan yang sesaat didapat, setelah itu selesai. Apa Bapak Ibu setelah sholat begini masih merasakan senang dengan bacaan tadi? Sudah habis kan ya? Nah, itu namanya pleasure. Pleasure itu senang yang belum tentu bahagia. Kalau bahagia itu long term. Bahagia itu senangnya panjang, itu namanya bahagia. Tapi kalau sebentar itu disebut gembira atau senang.
Dalam bahasa Arab disebut dengan surur. Ya. Surur itu senang atau gembira. Level kedua dari kesenangan itu achievement. Biasanya kan ada kopi, Pak ya. Biasanya, enggak ini, enggak nyindir ini. Biasanya ada kopi Arab. Ya, begitu saya icipi, maka saya merasakan nikmat, senang. Tapi setelah selesai ngopi, ya sudah, rasa senangnya sudah hilang. Itu namanya pleasure. Tapi kalau kita mendapatkan kemenangan juara, itu agak long term. Masa senangnya itu lebih panjang. Ya, penghargaan terhadap dirinya karena pencapaian hasil yang didapatkannya itu rasanya senangnya itu gembiranya lebih panjang. Itu namanya achievement. Achievement itu bahagia apa tidak, Pak? Bahagia tapi rodok dawa daripada pleasure. Tidak ada bahagia yang tidak gembira. Setiap bahagia itu pasti gembira, setiap bahagia itu selalu diiringi dengan kenikmatan, tapi belum tentu nikmat itu bahagia. Ya Pak ya. Jadi belum tentu nikmat itu bahagia. Yang kita harapkan itu adalah bukan hanya sekedar nikmat, tapi bahagia. Level berikutnya, tadi kalau juara olimpiade bagi anak-anak kita itu senangnya agak panjang dibandingkan minum kopi Arab. Level berikutnya, kesenangan kegembiraan berikutnya adalah contribution. Fitrah manusia itu kalau memberi dia senang. Kalau dalam psikologi disebut dengan altruisme. Orang yang tidak pernah memberi sebenarnya dia melanggar fitrahnya sendiri. Sedekah itu fitrah. Kalau tidak sedekah, dia tidak merasakan atau tidak pernah merasakan kesenangan yang levelnya lebih tinggi dibandingkan apa tadi Pak yang kedua Pak? Achievement. Ya. Altruisme itu sebenarnya bukan hanya umat Islam, seluruh manusia kalau bersedekah ya membahagiakan orang lain atau berbagi kebahagiaan itu merasa gembira atau senang. Dapat menyekolahkan fakir miskin, gembiranya itu tidak hanya ketika dia sekolah, tapi setelah sekolah pun ya ketika dia sukses, rasa senangnya itu, rasa bahagianya itu, rasa gembiranya itu panjang. Nah, lebih panjang dibandingkan achievement. Barangkali di antara Bapak Ibu dulu di zaman SMA pernah jadi juara, tapi rasa gembira karena juara di SMA itu masih terasa apa enggak? Sekarang enggak, sudah. Ada batas untuk merasakan gembira itu, dan itu bagian dari bahagia. Sedangkan kalau contribution, Pak Ali ditunjuk sebagai ketua takmir, melihat masjidnya makmur terus, meskipun sudah tidak lagi menjadi ketua takmir, itu rasa senangnya, gembiranya masih panjang. Bahkan ketika sudah tidak berada di sini pun pindah, ketika mendengar bahwa Al-Badar ini sekarang sudah maju, makmur, gembiranya itu masih panjang. Bahagia dengan kegembiraan yang panjang itu, yang lebih panjang daripada achievement itu adalah contribution. Maka setiap manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain itu pasti bahagia. Orang gua itu tidak pernah bahagia. Ya, anak gua, tahu anak gua apa ya? Orang yang introvert, selalu berdiam diri dalam kamar, ya bahagianya dia merasa bahagia kalau tidak ketemu orang. Itu sebenarnya tidak bahagia. Itu salah satu bentuk ketidakbahagiaan sebenarnya.
Justru ketika kita berjamaah begini ini, bertemu orang lain, bahkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah bagian dari kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan achievement. Yang begini ini masih ada batasnya, ya, dibatasi oleh berhentinya apa yang menjadi tujuan. Misalkan ketika jadi ketua takmir, kemudian bahagia melihat masjidnya makmur, lalu tiba-tiba sepi masjidnya karena COVID, hilang tidak gembiranya? Tidak hilang. Tentu ada rasa yang hilang, tidak segembira atau sesenang ketika melihat masjidnya makmur. Ya, berarti contribution itu masih ada batasnya, sebatas kenikmatan yang bisa dirasakan ketika melihat hasil. Kalau hasilnya hilang, maka sudah tidak lagi merasa gembira. Karena itu ada kegembiraan yang lebih tinggi dibandingkan contribution, yaitu ultimate good, ya, kebaikan yang paling tinggi, yaitu kebaikan yang dilakukan tidak tergantung pada orang lain. Saya sudah memberikan beasiswa kepada fakir miskin. Setelah itu sudah bahagianya itu sudah tidak tergantung pada apakah anak ini jadi atau tidak, jadi orang hebat atau tidak, dia jadi orang yang sukses atau tidak. Kalau sudah tidak tergantung pada itu, dia tetap merasa gembira. Itu yang disebut dengan ultimate good, kegembiraan yang paling tinggi, yang kalau dalam Islam disebut dengan ikhlas. Jadi bahagianya tidak tergantung pada orang lain, bahagianya itu pokoknya memberi tanpa menuntut kembali. Ekspresinya itu disebut dengan rahmah. Ya, rahmah itu setiap kasih sayang yang diberikan kepada orang lain tidak menuntut kembali, itu namanya rahmah. Islam ini rahmatal lil alamin, kan itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan apa saja masih berharap balen dari orang lain, itu maksimal kita akan mendapatkan contribution, kesenangan pada level 3. Tapi kalau sudah, ya sudahlah, pokoknya saya sudah berbuat baik, ikhlas, maka kita akan mendapatkan ultimate good, kebaikan yang paling tinggi. Kebaikan yang paling tinggi ini kebahagiaan yang bisa menyebabkan kita bahagia, tidak tergantung kepada omongan orang lain. Sering kan kita sudah baik tapi orang lain menganggap kebaikan kita itu jelek, mangkel enggak Pak? Kalau kita melakukan kebaikan kemudian hasil karya kita yang baik itu masih dicelatu oleh orang lain, itu kan bikin kita mangkel, tidak jadi gembira tapi jadi mangkel. Nah, kalau kegembiraan kita itu, kebahagiaan kita masih dibatasi oleh ulah orang lain, maka kita belum bisa mencapai ultimate good. Nah, ikhlas itu adalah orang yang sudah tidak lagi tetap bahagia ketika orang lain mengusik kebahagiaannya. Biyen tak sekolahno, dadakno kok saiki durhaka terhadap orang tua. Kalau dia sudah mulai merasa mangkel, maka dia belum termasuk orang yang bahagia, belum mencapai ultimate good, ya. Jadi bahagia itu tergantung dari persepsi, maka orang yang bahagia itu tidak tergantung pada kejelekan orang lain. Di dunia ini mungkin enggak kita terlepas dari musibah? Enggak pernah ada musibah, enggak mungkin. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kita bahagia?
karena tidak pernah lepas dari musibah, mungkin tidak kita bahagia. Mungkin bahagia tertinggi di dunia itu didapatkan ketika kita bisa mengatasi musibah. Kalau orang masih mendapatkan musibah, penderitaan, maka dia belum tentu tidak bahagia. Jika dia bisa mengatasi musibah itu, maka itulah kebahagiaan tertinggi di level dunia. Maka kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan yang bebas musibah, tidak ada penderitaan, dan itu hanya terjadi di surga. Karena itu kalau berharap kebahagiaan abadi itu, ya rebutlah surga, rebutlah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jika ada orang yang mengatakan orang yang bahagia di dunia itu pasti bahagia di akhirat, ya. Orang yang tidak bahagia di dunia biasanya akhirnya juga tidak bahagia. Karena bahagianya dunia itu jika dia bisa menerima apapun takdirnya, itu bahagia. Dapat musibah, sabar, merasa bahagia, tidak membuat dia lemah, apalagi sampai insecure, merasa tidak aman. Dapat rezeki, dia bersyukur. Hidupnya tidak pernah tidak bahagia karena semua yang diberikan Allah pada dirinya diterima apa adanya. Orang tidak beriman itu bahagia apa tidak, Pak? Masa gak bahagia? Ya, ini tergantung pada orientasi jiwanya. Kalau orientasi jiwanya itu orientasinya, kalau kata Imam Ghazali disebut dengan bahimia, kehewanan. Asal dia kaya, asal punya istri cantik, suami ganteng, itu sudah bahagia. Ya. Tapi kalau sudah punya ilmu tentang kebahagiaan yang abadi, maka semua jalan kebahagiaan abadi itu harus melalui kebahagiaan dunia yang tidak hanya sebatas kekayaan, ya, kesenangan, bukan hanya itu. Segala hal apapun, derita maupun senang, dia menerima dengan ikhlas dan bahagia, maka dia akan bahagia pula di akhirat. Bagi orang yang orientasi jiwanya itu materialistik, atau oleh Plato itu disebut dengan epitomia, ya. Epitomia itu kenikmatan yang hanya berorientasi pada harta, punya istri cantik, punya suami ganteng, hartanya banyak, itu disebut dengan epitomia oleh Plato. Ini bagian dari jenis kenikmatan. Bahagia itu kan tidak mungkin tidak nikmat. Bahagia itu pasti nikmat, tapi belum tentu nikmat itu bahagia. Orang yang bisa sukses kerampok bank, dapat uang, itu nikmat apa enggak? Nikmat karena dapat uang banyak, tapi dia tidak bahagia. Tidak semua kenikmatan itu melahirkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu pasti nikmat. Mereka yang orientasinya hanya epitomia, pokoknya dicukupi kekayaannya, kesenangannya di dunia, maka dia baru merasakan nikmat tapi belum tentu bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak mungkin di dunia itu kita lepas dari ujian atau cobaan, itu ditegaskan oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Maka cobaan baik dalam bentuk lapar, miskin, kehilangan, itu adalah sebuah keniscayaan, pasti terjadi kepada setiap manusia. Dan yang merasakan bahagia ketika mengalami ini adalah hanya orang-orang yang sabar, rela, ridho menerima takdir dalam bentuk apapun. Nah, kalau begitu di dunia ini
Apa tadi? Kebahagiaan tertinggi adalah jika keinginannya terpenuhi atau jika lepas dari penderitaan, lepas dari ujian. Itu yang disebut dengan bahagia di dunia. Sukses merilis segala hal yang melukai hatinya, itu namanya bahagia. Ciri orang beriman itu apa Pak kemarin? Orang beriman ajaban li amril mukmin, kata Nabi ya. Orang mukmin itu ajaib, kalau diberi rizki, kesenangan dia bersyukur, kalau diberi musibah dia sabar. Berarti tidak pernah tidak bahagia, selalu bahagia. Kalau dibalik, kalau ada orang yang tidak merasa bahagia dunia, berarti tidak. Nabi mengatakan orang beriman itu ajaib, kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar. Itu cirinya. Berarti tidak pernah tidak bahagia. Lah kalau dibalik, kalau ada orang yang tidak bahagia, itu berarti tidak yang tidak merasa bahagia itu bisa jadi kurang imannya ya. Jika ingin disebut sebagai bagian dari yang ajaib menurut kriteria Nabi, yaitu keimanan itu ya selalu merasa bahagia. Nah, sehingga kriteria berbahagia itu adalah tidak sedih karena duka masa lalu dan tidak takut tentang kehidupan masa depan. Itu namanya bahagia. Jadi kalau peristiwa yang sudah menimpanya itu membuat dia sedih berlebih-lebihan, maka dia tidak akan bahagia. Sedih itu manusiawi apa enggak Pak? Manusiawi. Nabi pernah sedih enggak? Ketika ditinggal anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi sedih, tapi tidak sampai meratapi. Meratapi itu mengabadikan kesedihan, itu namanya meratapi. Kalau meratapi, maka dia tidak bisa meninggalkan rasa sedihnya itu karena peristiwa masa lalu. Itu yang disebut tidak bahagia. Jika dia melihat merasa takut tidak bisa menjadi apa-apa di masa depannya, itu juga tidak akan bahagia. Atau yang disebut dengan apa tadi? Insecure. Segala kebaikan itu dijadikan fitrah oleh Allah, kalau dilakukan dia bahagia. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah dolal, dolin itu ya, dolal, ada istilah dalal, dalil itu. Ada huruf depannya itu dal, ada satunya huruf depannya dot, ya. Dolal, dot itu mengucapkannya sulit karena memang sebenarnya menyesatkan itu atau membuat dirinya sesat itu susah, melawan fitrah manusia sendiri. Fitrah manusia itu baik, berbuat baik, sehingga kalau dia mau berbuat baik mengucapkannya susah, ya, menggunakan huruf. Beda dengan dalala. Jika sudah memberikan bukti kebaikan pada tubuhnya, dia mudah mengucapkannya, itu ya, dalala. Jadi setiap kita melakukan kebaikan apapun, sebenarnya itu selaras dengan fitrah manusia, sehingga dia bisa bahagia. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, maka sebenarnya dia tidak bahagia. Jika ada orang yang merasa bahagia dengan kejahatannya, dia tidak akan mengalami bahagia yang panjang tadi itu. Hanya mengalami pleasure, senang ketika mendapatkan hasil kejahatan. Padahal tujuan kita itu kan bukan pleasure, bukan hanya sekedar senang-senang, tapi mendapatkan ultimate good, ya, kebaikan atau kebahagiaan yang tertinggi. Kebahagiaan itu bisa diawali dari rumah tangga. Ya, kalau melihat rumah tangga yang selalu membuat
kita ini merasa insecure. Insecure itu kan tidak yakin, tidak percaya, merasa tidak aman. Itu biasanya lahir dari kebiasaan orang tua. Nah, ini yang bahaya. Jadi banyak anak yang tidak pede untuk melakukan sesuatu yang baik karena terbiasa untuk diweden-wedeni. Gak usah ngono. Dalam hal yang sepele saja, kalau anak tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya, itu akhirnya anak menganggap dirinya bodoh. Kalau sudah merasa bodoh, akhirnya menganggap dirinya menjadi orang yang tidak penting. Mau melakukan sesuatu yang sifatnya tampil di depan publik, saya ini siapa? Saya bukan apa-apa. Akhirnya dia merasa tidak penting, selalu merasa di bawah standar. Ya, bahagia itu tidak bisa lepas dari standar, Pak. Kebahagiaan itu selalu ada standarnya. Bagi Indonesia, ya 0-0 lawan Brasil itu sudah bahagia luar biasa. Tapi bagi Brasil musibah, ya. Melawan Indonesia saja kok kalah. Nah, menjadi tidak bahagia. Jadi bahagia itu standar, ada standarnya. Belum tentu orang yang banyak duit itu bahagia, karena standar bahagianya bukan duit. Tapi bagi kita, kalau dapat duit itu bahagia, karena standarnya memang salah satu standar bahagianya adalah punya uang. Kan tidak semua orang yang punya uang itu bahagia kan Pak ya? Iya. Tapi kalau tidak punya uang juga malah gak bahagia ya. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa dilarang, begini dilarang, begini nanti jangan, itu nanti akan lahir generasi insecure, merasa dia tidak pantas, merasa bodoh, merasa tidak penting, dan akhirnya selalu merasa berbeda dan tidak disukai. Karena dia merasa rendah, maka orang lain itu dianggap tidak suka terhadap orang yang rendah. Makanya penghargaan itu penting bagi anak. Nanti jika dia merasa insecure, itu bisa manifestnya bisa dua, ngamuan atau jadi orang gua, anak gua. Dia tidak mau ketemu siapa-siapa, atau kalau ketemu dia menuntut dipuji, ya, ingin dihargai. Itu bagian dari perasaan insecure. Jadi orang-orang yang tidak bahagia itu bisa berawal dari pendidikan di rumah yang menyebabkan dia merasa tidak aman dengan dirinya. Insecure, secure itu kan aman. Yang mengamankan itu disebut dengan security. Ya, kalau insecure itu berarti tidak aman. Dia merasa bahwa saya ini bukan orang yang pinter. Pokoknya kalau sedikit-sedikit dia mengatakan aku gak pantas menduduki tempat itu. Kalau itu memang mengukur dirinya tidak pantas, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di mana-mana dia merasa tidak pantas, itu baru disebut dengan insecure. Ini yang repot kan kalau milih ketua takmir, ditunjuk, saya tidak pantas, ini tidak pantas ya. Akhirnya gak ono sing gelem. Ya. Nah, kalau kemudian ada yang merasa lebih pantas, kemudian dia menyerahkan kepada yang lebih pantas, itu tidak termasuk insecure. Tapi kalau di mana-mana dalam kegiatan apapun selalu merasa di bawah standar, merasa bodoh, tidak penting, nah ini yang insecure. Nah, apa bahaya ini insecure? Yaitu tadi, tidak pernah merasa bahagia. Biasanya orang insecure itu secara klinis
banyak mengalami sakit di bagian dada sebelah kiri, Pak, karena merasa tidak aman. Kita ketika terancam itu kan derdek. Ya, derdek itu menyebabkan detak jantung semakin tinggi. Begitu ada orang yang mulai merasa cemas karena ada orang yang lebih pinter, ya karena insecure ini, itu biasanya detak jantungnya mulai keras dan itu menyebabkan dia sakit. Jadi sering sakit di dada sebelah kiri atau ototnya jadi kaku. Bahaya insecure itu dalam sisi medis menyebabkan otot sering kaku dan sering derdek. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu baik atau tidak baik? Itu adalah dari ilmu. Kalau tidak berilmu, maka kita belum tentu bisa mendapatkan kebahagiaan. Manusia itu kan tidak bisa lepas dari keinginan. Untuk mengejar keinginan, ya kalau keinginan itu sudah terpenuhi, maka dia punya potensi bahagia tadi kan ya. Bahagia itu kalau di dunia keinginannya terpenuhi. Bagaimana bisa terpenuhi? Kalau dia berilmu. Karena itu kalau kita ini disuruh belajar oleh Nabi, tolabul ilmi, itu sebenarnya supaya kita ini bahagia. Sejak awal penciptaan manusia, Nabi Adam itu diberi ilmu sebelum turun ke bumi karena ingin Adam ini bahagia. Karena Allah menginginkan Adam bahagia. Maka orang yang tidak berilmu itu sulit untuk mencapai kebahagiaan. Kalau ada orang yang merasa bahwa tidak penting ilmu, biasanya dia tidak bisa menimbang mana yang kira-kira bisa membahagiakan dirinya, mana yang tidak bisa membahagiakan. Maka modal untuk bisa bahagia itu terutama adalah ilmu. Kalau ilmu itu didapatkan, ini bentuk kenikmatan yang tidak ada habisnya, tidak tergantung kepada orang luar. Beda dengan kebahagiaan yang sifatnya material. Kalau materinya tidak ada, dia tidak nikmat. Tapi kalau ilmu yang didapatkan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih panjang. Ya, coba saya ulangi ayatnya. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Allah itu memberi, itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah pilihan hidupnya. Orang-orang yang berangkat bersama Nuh itu pilihan hidupnya atau karena memang disetting oleh Allah hanya orang ini. Ini jadi masalah takdir ini. Kenapa anaknya kok tidak mau ikut? Apa itu karena anaknya ditakdirkan untuk masuk neraka atau karena pilihannya? Pilihan kan ya? Berarti orang yang memilih hidup bahagia itu pilihan hidupnya. Itulah yang an'amallahu alaihi. Ya, yang diberi nikmat oleh Allah. Jika dia memilih kehidupan yang tidak baik, tidak an'amallahu alaihi. Kecuali kalau nabi. Nabi itu under design, makhluk yang dipilih oleh Allah. Ya sejak awal diberi kenikmatan. Apa kenikmatannya? Apa ada nabi yang tidak nikmat? Tidak merasakan kenikmatan? Ada, buktinya ada nabi yang putus asa, yaitu Nabi Yunus. Lah wong sakmono suwene olehne cuma sami titik gitu ya. Hanya dia putus asa. Menganggap itu bukan nikmat. Tapi setelah dia sadar bahwa sebenarnya itu nikmat,
Maka Allah kembalikan dengan ketika keluar dari paus dan hidup di masyarakat kami, dia melihat hasil dakwahnya itu. Jadi tadi saya katakan belum tentu nikmat itu bahagia, tapi bahagia itu pasti nikmat. Bagi Nabi Ayub, sakit itu bahagia apa enggak? Bahagia, karena merasa sudah dicukupi lama oleh Allah dengan sehatnya, sehingga sakit pun dia bahagia. Tapi bagi kita, kalau sakit bahagia apa enggak? Enggak. Ya. Nah, nikmat yang diberikan Allah itu adalah bagi hamba-hamba yang memilih jalan hidupnya untuk bahagia. Bahagia itu ciri keimanan, sehingga nikmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Begitu, Pak. Tadi itu ke Inggris itu tadi ya, pleasure, achievement, itu level-level yang digunakan oleh para filosof. Ya, para filosof memilah-milah sebenarnya senang itu apa saja sih. Tapi kalau menurut ayat ini, ya, kriteria Allah memberi nikmat itu hanya diberikan kepada mereka yang memilih jalan hidup bahagia. Wah, ini malah diteruskan, wa mimman hadaina wajtabaina, dan kami telah memberikan petunjuk, kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ya, mereka yang ketika melihat fenomena alam ini kan bagian dari ayat-ayat Allah, kemudian dia bersujud tersungkur, itu yang pantas diberi nikmat oleh Allah. Maksudnya begitu ayat itu, Pak. Kayaknya sudah bahagia semua. Mudah-mudahan bukan hanya senang. Sebentar lagi kita diberi sarapan ya, Pak ya. Diberi sarapan, berarti mendapatkan. Oh, masih seneng, belum bahagia. Seneng level apa, Pak? Level pleasure. Mari mangan wareg ya wis, gitu ya. Itu namanya pleasure. Kalau bahagia yang abadi itu yang disebut dengan surur kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Ya, kalau yang tertinggi itu namanya sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan yang long term atau yang disebut dengan ultimate good. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.